Selamat jam segini kepada para penonton channel Excel Me Softly. Jadi untuk penampilan apa ya? Untuk video kali ini saya akan mengetengahkan yaitu formula count, count if dan count ifs. Ya, semua itu ada perbedaan fungsinya. Jadi langsung saja. Untuk rumus yang pertama yaitu count. Di sini ada nilai ujian akhir SMA Gembira Ria kelas 92. Ini sama seperti contoh yang video yang lalu ya. Nama dan nilai ujiannya. Di sini ada jumlah siswa. Jumlah siswa berdasarkan nama siswa dan jumlah sel kosong. Jadi fungsi count ini hanya mengerjakan atau menghitung sel yang tidak kosong ya. Jadi yang pertama ini kita pakai rumus count sama dengan count. Jadi contoh pertama kita akan hitung berapa jumlah siswa berdasarkan angka nilai ujian. Jadi count ini hanya bisa menentukan berapa sel yang terisi berdasarkan angkanya ya. Jadi langsung saja kita contohkan, saya contohkan sama dengan count. Di deskripsinya saja sudah counts the number of cells in a range that contain numbers ya, hanya berdasarkan angka. Sama dengan count, kurung buka, kita langsung saja begini di blok. Dia akan langsung menampilkan angka 20 ya. Kalau saya hapus satu, dia akan berubah jadi 19 karena yang satu ini kosong ya. Jadi kalau ingin menghitung jumlah sel yang terisi atau pada contoh ini jumlah siswa berdasarkan angka nilai ujian ya seperti ini aja. Dan yang kedua, jumlah siswa berdasarkan nama siswa. Nah, ini kebalikan dari count, yaitu menghitung berdasarkan nama siswa. Nama siswa ini kan bukan angka ya, bukan numerik, tapi yaitu berdasarkan teks. Jadi rumusnya hanya menambahkan satu huruf sama dengan counta. Ini fungsinya counts the number of cells in a range that are not empty. Jadi yang tidak kosong akan dihitung jumlahnya sama Excel. Ya, 20. Kalau saya hapus di sini dia akan berubah jadi 19 karena satu ini kosong, ya. Nah, ini kebalikannya nih. Jumlah sel kosong. Ini nama dan nilai ujian ini tidak ada yang kosong ya kan? Mengapa di sini pada contoh yaitu nilainya 0 karena tidak ada sel yang kosong. Count blank ini jadi langsung saja sama dengan count blank menghitung jumlah sel yang kosong. Ya, di situ di deskripsinya seperti itu. Kurung buka, kita pakai di nama siswa saja, di blok lalu kurung tutup, enter. Jadi jumlah sel kosongnya adalah 0. Ini kebalikan dari dua contoh di atas ya. Kalau saya hapus ini dia akan berubah jadi sel kosongnya 1. Saya hapus 2 akan berubah jadi 2. Saya hapus 3 berubah jadi 3. Tapi kebalikannya jumlah siswa akan berkurang ya, karena kita pakai rumus counta di atas ini. Untuk contoh rumus count yang kedua yaitu saya ketengahkan count if. Count if ini ada beberapa variasi, tapi saya hanya mengetengahkan 3 saja untuk contoh kali ini. Di sini ada toko cash and credit elektronik Gembira Ria, ada nama sales, area dan penjualannya, total penjualannya. Jadi untuk count if ini contoh kasus kita mau tahu berapa penjualan yang lebih dari 1 juta. Ini hubungannya berapa selnya ya, berapa munculnya dalam satu range. Jadi rumusnya yaitu sama dengan count if
range-nya kita pilih di angka penjualan, koma, kriterianya kita pakai tanda kutip. Sebagai contoh, lebih dari 1 juta, kurung tutup. Jadi COUNTIF ini support logical operator ya, untuk lebih dari, kurang dari, sama dengan dia support. Oke, ada kesalahan. Oh iya, saya lupa untuk menutup tanda kutipnya ya, seperti itu. Jadi ada kesalahan sedikit aja, Excel nggak mau nih. Kita tutup dengan tanda kutip lagi, lalu enter. Jadi bisa dilihat secara manual di sini. Penjualan yang lebih dari 1 juta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lalu kita coba penjualan oleh Ivan Wasita, karena di sini Ivan muncul beberapa kali ya di list nama ini. Cara mengetahuinya mudah saja, sama dengan kita pakai rumus COUNTIF, kurung buka, range-nya kita blok di namanya. Untuk kriterianya kita cari Ivan Wasita. Bisa diketik dengan tanda kutip seperti contoh di atas, atau cara cepatnya diklik saja di sel A4 yang mengandung nama Ivan Wasita, kurung tutup, enter. Jadi penjualan oleh Ivan Wasita ada 2 penjualan ya dalam satu tabel ini. Yang ketiga ini juga sama, cuma kita mencari di area penjualan di Jatim. Rumusnya sama saja, COUNTIF, kurung buka, range-nya kita pilih area, kriterianya kita pilih Jatim, atau diketik tanda kutip Jatim juga bisa ya, karena ada Jatim di B5 kita klik saja di B5, kurung tutup, enter. Jadi di sini bisa diketahui penjualan di Jatim ada 1, 2, 3 dalam tabel ini, begitu ya. Lalu bagaimana kalau kita akan mencari lebih dari 1 kriteria? Jadi contoh berikutnya adalah COUNTIFs. Jadi di rumus Excel kalau ada S-nya ini if, sum ifs itu berarti lebih dari 1 kriteria. Seperti ini, ada toko buah Gembiraria, nama buah dan asal kotanya, apel Malang, jeruk Medan dan sebagainya. Jadi kita akan input di sini secara manual apel atau nama buah lainnya dan asal kota, dan rumus COUNTIF akan menghitung berapa kemunculannya dalam tabel ini. Jadi caranya sama dengan COUNTIFs ya, pakai S, kurung buka, kriteria range 1 yaitu kita blok nama buahnya, koma, kriteria satunya kita klik di E4 dimana kita akan mengetikkan secara manual nama buahnya. Kriteria kedua, kriteria range kedua adalah asal kota, koma, kriteria 2-nya adalah input manual di asal kotanya ya, kurung tutup. Setelah di enter, kalau kita ketikkan misalkan jeruk Malang, tidak ada karena tidak ada di sumber datanya ya. Tapi kalau kita ketik jeruk Medan kan muncul 1. Atau kita ketik apel Malang, dia akan muncul 3 karena apel Malang ini ada 3 entry di sini ya, 3 kemunculan. Jadi seperti itu rumus count, COUNTIF dan COUNTIFs yang bisa saya ketengahkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.